Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membuat langsung ya. Kita akan mencoba kita bermain-main dengan style ini. Oke. Ya, saya ke Firefox sini. Oke. Nah, kita akan mencoba bermain dengan ini ya. Saya pengen membuat seperti ini, tulisan seperti ini. Oke. Kira-kira yang saya butuhkan tuh Anda bisa lihat di sini ya. Anda bisa lihat di sini. Oke ya. Oke. Ini adalah markup-nya. Jadi ini yang akan kita buat ya. Jadi ini markupnya. Jadi ini sudah ada. Oke, 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 ya. Saya, saya belajar. Sorry. Oke, ya. Oke. Kita ini adalah markupnya. Ini adalah markupnya. Kita akan mencoba untuk membuat tadi ya. Coba aja. Oke. Ya, kita akan mencoba membuat tampilan Firefox ya seperti ini ya. Bagaimana cara kita akan coba buat. Oke. Oke, nah sekarang yang harus kita tahu ini backgroundnya adalah agak abu-abu ya. Pertama backgroundnya agak abu-abu, kemudian di sini adalah penuh dengan white dan di sini adalah ada border dan bordernya itu ada batasnya ya, ini ada jaraknya. Anda lihat di sini ada jaraknya, oke, ya, oke, ya. Kemudian di sini agak bold ya, oke. By the way, di sini saya mau memberi sebuah tag baru ya, tag baru ya. Di sini ada H1 sampai H6, oke. Di sini saya pakai H1. Apa itu H1 ya? Apa itu H1? H1 itu secara default, browser itu akan memperbesar tulisannya secara default. Jadi H1 itu seperti judul, H2 subjudul, H3 sub-subjudul, begitu ya. Jadi kalau di Word Anda atau di OpenOffice Writer Anda akan melihat sebuah outline ya, outline. Oke. Oke. Nah, cukup, saya rasa ini cukup markup ya. Oke. Right. Nah, berhubung ini judul, jadi dia bukan sebuah paragraf ya. Oke, ya kita langsung saja membuat CSS-nya di sini. Dan untuk membuat CSS kita jangan save refresh itu tidak, saya pikir kurang begitu efisien. Jadi saya langsung saja dengan sahabat kita Firebug, oke, dengan sahabat kita Firebug kita akan langsung menguji CSS-nya dan melihat hasilnya seperti apa, gitu ya. Oke, nah saya atur window-nya dulu. Oke, ya, oke, nah, oke, nah, oke, markup udah beres. Oke, yang harus kita lihat di sini adalah background-nya tidak terlalu hitam ya, jadi agak abu-abu. Saya memilih warna seperti yang ada di background di window ini. Jadi saya pilih body. Jadi yang ini bodinya ya, keseluruhan HTML sebenarnya itu warnanya. Sebenarnya body itu bukan bagian yang abu-abu ini, bukan bagian yang abu-abu biru muda ini, bukan ya. Tapi keseluruhan page dari atas sampai bawah sini itu adalah body. Tapi ini kurang begitu baik dia menafsirkannya. Oke, tidak apa-apa. Oke, jadi langsung saja kita buat stylenya ya. Oke. Well, type. Oke. Tadi. Oke. Saya mau warnanya. Saya tidak terlalu hafal warna, tapi kita coba-coba aja ya. Kalau hitam itu 0000, kalau putih itu FF. Jadi kira-kira tuh antara itu ya. Jadi saya pilih 1111 gitu ya. 1111. Oke. Oh, masih terlalu hitam. Bagaimana dengan AA? Terlalu gelap, kurang cerah. CA. Oke. DA. Kemudian oke, FC. Lumayan ya. Jadi saya pilih mungkin ED. Oke, cukup. Oke, kemudian ada div ya. Ada div itu warnanya adalah mungkin ini kurang terlalu besar. Oke, ya. Oke, saya coba untuk tulisannya agak besar ya. Oke. Ya. Nggak terlalu besar juga sih.
Oke, ya, sip. Oke. Oke, cukup ya. Oke, warnanya itu putih ya. Ada beberapa warna yang itu sudah didefinisikan dalam standar web ya, seperti white, green, dan lain sebagainya. Tapi sebaiknya kalau warna-warna yang tidak pasti itu jangan ditulis dengan namanya di sendiri. Misal kalau putih itu jelas white dan dia itu pasti nilai F, itu sudah pasti. Tapi kalau untuk hal-hal yang samar, misal green itu tidak penuhnya zero zero dan 255. Oke, kita coba. Kalau green, backgroundnya itu akan seperti ini. Tetapi Anda tahu bahwa uh, uh, warna hijau itu kan RGB ya. Jadi 00 FF 00 gitu ya. Nah, kita bandingkan coba. Oke, berbeda ya. Nah, jadi agak kita akan samar itu menentukan mana yang sebenarnya kayak yang kita masuk green dan yang browser masuk green gitu. Jadi untuk hal-hal yang sudah pasti misalnya seperti white, black itu boleh, tapi untuk hal-hal yang kurang pasti sebaiknya jangan. Gitu. Kemudian ada di sini ada sebuah corner ini ya. Ini sangat menarik, nih ada corner. Kemudian dia ada jaraknya di sini ya, jaraknya. Nah, jarak dari body, ini kan body ya. Ini body dari body. Pokoknya untuk jarak, oh sorry, oke. Setiap kita pindah Windows ada yang menarik di sini ya. Dia langsung merapikan apa yang sudah kita kerjakan. Ini sangat tidak menyenangkan. Oke, jadi saya bikin window baru aja di sini. Oke, ya. Oke. Kita live edit lagi. Ini memang boleh sih seperti ini, tapi kita enggak. Oke. Nah, semoga tidak berubah. Oke, tidak berubah ya. Nah, kita lihat tadi di sini, ini ada jaraknya. Nah, ini kan jaraknya tidak kita tentukan ya. Jadi ini browser yang menentukan. Ini kita di sini memang ada jarak. Di sini asli kita ada jarak, tapi kan di CSS ini kita tidak mendefinisikan jaraknya berapa. Nah, itu berbahaya ya. Itu kurang begitu bagus. Jadi saya wildcard saja di sini. Jadi saya berusaha agar defaultnya jaraknya itu 0. Ya, jadi ini oke. Jadi semua jaraknya 0. Jadi kita akan tentukan. Jadi nanti di sini kalau jarak suatu hal yang tidak kita tentukan, itu berarti browser yang menentukan, dan itu berarti berbeda-beda tiap browser. Oke. Di sini div ya, divnya itu kita kasih jarak atas sama atas, terutama atas kiri kanan, atas kanan kiri. Jadi saya kasih margin atasnya kira-kira 100 pixel, kemudian dari kiri di bawah tidak ada, ya oke, seperti ini ya. Nah, kalau Anda lihat di sini ada listnya, ini agak berantakan nanti. Oke, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Atau di sini saya yang hanya beri ini body saja seperti ini ya. Jadi tidak ada masalah karena UL dan LI punya standar margin sendiri, sehingga oke lah, tidak apa-apa. Oke. Kemudian div sudah. Sekarang saya mau menentukan fontnya dulu ya. Di sini fontnya standarnya Times New Roman. Jadi saya pilihnya Sego UI. Standar Sego. Kemudian ukurannya adalah saya udah pixel itu cukup. 14 pixel mungkin. 12. Oke. Ya. Kemudian di sini ada lihat apa maksudnya? Kok saya menentukan lebih dari satu font ya? Jadi font itu kalau Anda mendefinisikan font itu dipisahkan dengan koma atau parameter lain ya. Parameter lain itu kalau dia bisa memuat lebih dari satu nilai, dia dipisahkan dengan koma. Kemudian ini sego. Kalau namanya lebih dari satu suku kata dikutip seperti ini. Tapi yang menarik begini, ini maksudnya apa? Ada seperti ini. Kenapa kita mendefinisikan lebih dari satu font? Karena bisa saja saya nggak punya font Sego UI, bisa aja kan. Kalau misalnya pakai Windows XP saya nggak punya font ini, font Sego UI. Nah, maka dari itu kalau Windows yang lama itu pakai Arial, tapi Arial itu tidak ada di katakanlah di
Linux itu tidak ada Arial. Nah, definisikannya berbeda dengan sans serif. Jadi sebuah font yang tidak yang setipe ya. Jadi Sego UI Arial itu tipenya namanya sans serif. Ya, Anda bisa membaca lebih lanjut nih di tipografi ya. Nah, tipografi apapun itu di web dan bisa di Google tentang tipografi, sistem tipografi dalam web ini ya, sans serif itu artinya apa? Tapi di sini ini maksudnya apa? Kenapa di divisi ketiga? Jadi karena begitu, coba kita lihat. Kalau misalnya saya rubah, misalnya Sego X, ya, lihat fontnya berubah ya. Saya Sego, atau biar agar lebih jelas, perhatikan bahwa di sini fontnya berubah. Kalau begini dia jadi Arial. Oke, ini Arial ya. Tapi kalau begini Sego, ya, jadi dia itulah sebenarnya. Oke, oke, sip, beres. Oke. Kemudian saya mau memberitahukan lagi tentang satuan ya, satuan unit. Satuan unit itu adalah pixel ya. Jadi misalnya saya mau mendefinisikan hal satu tadi besarnya adalah misalnya 16 pixel. Oke, dia akan sedikit lebih besar tapi nggak besar semua. Kemudian text transform huruf besar semua jadinya ya. Nah, oke, saya mau di sini ini saya mau melihat memberitahu di sini ya, ini kita pakai satuannya pixel, tetapi actually ada satuan selain pixel yaitu m versus m. Nah, satuan m itu adalah satuan standar. Jadi berapa kali lebih besar? Saya katakan misalnya 1 m ya. Ini fontnya ukuran ini pasti akan sama dengan ukuran body. Jadi secara default kalau kita tidak menentukan font, maka dia akan tidak menentukan font size berapa, dia akan memakai font size dari induknya. Font size dari induknya yaitu ini induknya adalah 12 pixel ya. Nah, 1M itu berarti 12 pixel. Oke, tergantung induknya. Tapi kalau misalnya di sini saya tentukan font size untuk div adalah 18 pixel, yang dipakai adalah div. Body tidak. Jadi induk pertama yang didefinisikan, begitu ya. Nah, oke. Jadi 1M atau defaultnya itu kalau di Firefox 2M ya. Anda lihat kalau saya definisikan ini dan kalau saya tidak definisikan ukurannya sama ya. Defaultnya itu 2M untuk H1. Tapi kita definisikan ulang karena suatu hal yang tidak didefinisikan itu berbahaya. Karena bisa saja berbeda karena didefinisikan oleh browser. Jadi sebisa mungkin definisikan segala hal. Tapi jangan semuanya karena definisikan segala hal yang penting saja. Oke. Seperti itu ya. Nah, oke. Nah, by the way, div itu tadi margin itu bagian luar ya. Bagian luar dari sini ke sini, ya itu margin namanya. Bagian luar jarak dari div ini sendiri ke bagian luar itu div ya. Ini adalah div. Oke. Nah, kemudian ada jarak di dalamnya ya. Jadi dari antara luar ke tepi, dari luar ke tepi dan dari tepi ke dalam. Ya, itu ada kalau dari tepi ke dalam itu namanya padding. Saya katakan paddingnya 30 pixel. Oke, Anda akan melihat di sini saya hanya mendefinisikan satu angka dan di margin saya mendefinisikan 4 angka. Apa bedanya? Kalau 4 angka itu berarti atas, kanan, bawah, kiri. Kalau 1 angka itu berarti atas, kanan, bawah, kiri sama nilainya. Tapi bisa juga 2 angka. Kalau 2 angka itu berarti atas sama bawah sama, atas dan bawah, kemudian kiri dan kanan. Mari kita lihat. Kalau saya definisikan 2 angka, misalnya untuk atas dan bawah dia tidak usah jauh-jauh, kemudian kalau kiri dan kanannya cukup besar ya. Nah, seperti ini. Lihat, Anda berbeda, tapi atas bawahnya tetap sama ya, jaraknya 10 pixel. Kalau saya besarkan ini, lihat. Gitu ya. Sebenarnya di sini ada margin kanan, tapi karena kita nggak ada tulisan yang mentok sampai kanan, jadi nggak kelihatan bedanya. Tapi di sini ada padding kanan ya di sini, bagian sini. Nanti kita akan lihat hasilnya. Oke, seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian kemudian ada border ya, ada border. Tadi ada di bagian bawah ada border. Border itu formatnya adalah solid, tebal ya.
kemudian tipenya, kemudian warnanya atau image, atau itu bisa juga image ya. Tapi di sini kita pakai warna saja, warna ke gray. Lihat, tapi kurang coklat ya. Tadi kalau dari Firefox ini cukup abu-abu ya. Oke, jadi saya definisikan sendiri saja lah, CC. Oke, cukup ya. Seperti itu. Oke. By the way, jarak bordernya itu tepat satu di bawahnya ya. Lihat, saya ngedrag, jadi ini tepat di bawahnya langsung. Tapi kalau misalnya Anda mau ngasih jarak ke bordernya, pakai padding. Pakai saja padding 0, 0, atas nggak ada, kiri nggak ada, tapi bawah mau saya kasih jarak buat bordernya ya. Oke. Mau saya kasih jarak buat bordernya, jadinya di sini ya 2 pixel. Lihat ya, dia bertambah. Jadi untuk menentukan jarak border pakai saja padding, karena susunannya itu dari luar ke dalam itu pertama adalah padding, kemudian border, kemudian margin. Kita akan mempelajari ini lebih jauh. Di sini kita praktekkan saja lah dulu. Ya, jadi saya pilih mungkin 4 pixel. Lalu daripada Anda capek-capek menentukan 00 seperti ini, Anda bisa juga pakai langsung padding bottom 5 pixel. Ya, sama saja hasilnya seperti tadi ya. Karena kita nggak mendefinisikan yang atas, kanan, kirinya. By the way, di sini tadi di sini juga ada bordernya ya. Ada bordernya di bagian luar div ini. Jadi kita juga akan membuat bagian luarnya sendiri. Jadi di sini border, karena bordernya keseluruhan, kalau kita definisikan dia keseluruhan. Oke. 1 pixel solid. Oke. Apakah warna CC? Jangan ya, agak gelap sedikit. AC. Oke, saya rasa cukup ya. Oke. Nah, by the way, kalau bahwa border itu nanti kan akan tebal ya. Nah, padding itu jarak dari border. Jadi kalau misalnya saya paddingnya ini misalnya katakanlah 50 pixel, jarak dari sini ke sini itu tetap sesuai paddingnya, yaitu 60 pixel. Dan jarak dari sini ke sini itu tetap 10, paddingnya itu 10 pixel. Jadi begitu ya, border itu akan mengikuti daripada border itu batasnya. Jadi border perhitungan padding itu dimulai dari bordernya. Gitu. Jadi bukan dari luar tapi dari dalam, begitu ya. Nah, margin pun seperti jadi border itu akan tebal ke dalam, begitu ya. Nah, jadi dia akan selalu konsisten, sehingga perhatikan konsistensi ini. Oke ya. Perhatikan konsistensi ini dan ya, oke. Nah, kemudian Anda bisa juga kalau misalnya bordernya tuh yang semuanya kecuali yang bawah ya, Anda bisa juga border bottomnya nggak ada ya, seperti itu, sehingga semuanya kecuali yang bawah. Oke. Nah, kemudian di sini dia pakai ada ini ya, ada rounded ini. Aslinya kita kalau pakai rounded seperti ini ya, jadi tidak siku-siku, itu pakai image, pakai gambar. Jadi kita menyisipkan 4 gambar di sini, dan di sini. Nah, kita nggak mungkin kita di sini bisa saja seperti, tapi itu lama, dan di sini ada yang kita pakai di sini sebenarnya CSS 2. Tapi jadi ada di CSS, jadi CSS itu banyak versinya, ada CSS 1, CSS 2, CSS 3, dan yang kita pakai secara umum itu CSS 2, tetapi ada spesifikasi baru yaitu CSS 3 yang dia itu menawarkan efek-efek yang luar biasa untuk web, untuk tipografi, untuk dan lain-lainnya, yang menyebabkan web itu bisa kita buat lebih indah dengan cara lebih mudah gitu. Jadi instead of kita membuat 4 image seperti ini, kita pakai saja spesifikasi dari CSS 3, yaitu border radius. Saya pilih 5 pixel. Oke, Anda lihat perbedaannya. Kalau saya tidak pakai dan saya pakai, Anda bisa lihat perbedaannya. Mungkin terlalu kecil ya, saya akan berbesar mungkin 30 pixel. Bisa lihat perbedaannya. Oke ya. Oke, saya pilih 15 pixel saja. Oke. Ya. Oke, sudah hampir mirip ya. Oke.
Oke. Ya. By the way, sifat border radius juga seperti padding ya, atas, kanan, bawah, kiri gitu ya. Jadi kalau mau beda-beda gitu bisa aja. Seperti ini, lihat ya. Dan yang tempat lain juga beda, dan tempat lainnya agak besar. Ya. Jadi seperti itu ya. Oke. Okay. Oke, kemudian paragraf yang pertama, paragraf saya juga mau pakaiin border bottom seperti ini ya. Di sini kan, di sini ada lagi ya, jadi ada dua gitu. Nah, instead of kita menentukan dua kali di sini, karena ininya sama nih, karena ini sama, tipe garisnya sama, biasanya sama itu kita satukan. Jadi ini kita hilangkan di sini, yang dari sini kita hilangkan, kemudian kita pindahkan ke sini, ya. Kemudian di sini kita berikan dan H1 seperti itu. Ya. Oke. Kenapa jadi seperti ini? Kenapa ada atas dan bawah ya? Karena dia dianggap satu, ini satu, kemudian ini satu, kemudian ini satu ya. Jadi ini atas dan bawah, ini sebenarnya tidak atas dan bawah, tapi kita definisikan lagi border. Oke, tidak pengaruh ya. Kita lihat sedikit markupnya. Oke, ternyata ada 2P ya di sini ya. Jadi H1 dia dapat border bottom, kemudian V ini dapat border bottom, jadi dia terkesan seperti dua kali ya. Padahal bukan itu yang kita inginkan. Oke, tidak apa-apa kalau kita targeting H1 aja jadinya ya. Oke, cuma satu, tapi kalau tambahin P jadi banyak ya. Oke, padahal kan P yang kita maksud kan P yang ini aja ya. P yang kita maksud P yang ini aja. Jadi ID-nya ini kita edit ya. Jadi kita tambahkan ID ke sini dan kita hanya targetin border bottomnya untuk ini. Oke, ya. Jadi langsung saja kita bergerak. Oke, saya copy dulu semuanya. Jadi kita bikin style ya. Oke. Ya. Oh ya, by the way, kalau Anda cukup kecapean mengetikkan di sini karena nggak rapi ya, style, kemudian Anda kalau mau mengedit markupnya, Anda harus jauh-jauh men-scroll dulu, padahal itu nggak terlalu kita inginkan. Jadi kita bisa bikin file baru, jadi kita pisahkan CSS dan HTML ya. Saya namakan index CSS, tidak harus sama dengan nama file, tapi boleh saja utama dari CSS. Oke. Nah, kemudian kita edit di tanah. Oke. Kita paste di sini semuanya, di save, dan di sini saya undo, kemudian style saya ketikkan saja. Ini tidak pakai style, jadi kalau misalnya kita ngambil file dari luar, itu ketik saja link. Cara menulisnya seperti ini, style sheet, sorry, CSS, kita akan balik lagi ke Firefox browser kesayangan kita. Maaf, kebaikan browser. Oke ya, kita refresh. Oke, hasilnya sama. Oke, nah di sini di sini markupnya sudah hampir selesai, jadi semuanya sudah bisa tinggal tambahkan ini aja. Atau bisa ditambahkan karena kita kan maksudnya tuh ini dua makhluk ini, yang ini dan yang ini itu kan mendapatkan border bottom ya. Jadi saya bisa saja tambahkan kelas garis B gitu misalnya. Di sini juga sama. Jadi saya pakai kelas ya. Nah, kemudian di sini kemudian di CSS ya kita pakai kelas ya. Garis. Oke, kita coba refresh.
Oke, jadi sekarang ada 2. Tapi kalau Anda mau mendefinisikan sendiri, misalnya ini kan agak ini jaraknya agak itu kurang ya. Kita coba bandingkan dengan yang asli. Oke, ya, Anda lihat ada jaraknya, ini jaraknya cukup besar. Oke, jadi untuk yang hanya untuk yang P, jaraknya adalah 1 paragraf gitu. Misalnya saya banding satu ukuran itu ya, satu ukuran fontnya ya, di 1 M gitu. Oke. Oke, seperti itu ya. Kita sudah bisa menduplikat, kita sudah bisa mereplika daripada dari font Firefox ini ya. Gitu, dari halaman Firefox ini. Oke, luar biasa. Oke, untuk sesi kali ini saya cukup segini. Di sesi selanjutnya kita akan membuat kotak dialog. Oke, oke, terima kasih. Terima kasih. Kita selesaikan sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.